Suku Gayo adalah sebuah suku bangsa yang mendiami pegunungan di tengah Aceh yang populasinya berjumlah kurang lebih 85.000 jiwa. Gayo secara mayoritas terdapat di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mengetahui asal-usul penduduk Gayo tidak terlepas kaitannya dengan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ke Kepulauan Indonesia yang dimulai kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Indonesia datang ke kepulauan ini kelompok demi kelompok dan dalam dua gelombang besar dari India belakang, yaitu Burma, Siam, dan Indochina. Mereka yang datang dalam gelombang pertama dinamakan Denak Proto Melayu, sedangkan gelombang kedua dinamakan dengan Dutre Melayu. Nenek moyang kita gemar berlayar sehingga perjalanan menuju pulau Indonesia tidaklah sukar. Mereka pun sudah pandai bercocok tanam dan memelihara ternak. Selain itu, mereka sangat ahli dalam ilmu binatang yang bertalian dengan pelayaran dan musim. Kepercayaan mereka adalah menyembah roh-roh yang sudah meninggal dunia, dan yang paling dihormati adalah roh pembangun suku atau negeri. Roh-roh tersebut dapat memasuki tubuh atau jasad-jasad dukun dan guru-guru yang biasanya perempuan. Setelah membakar kemenyan, mereka menari dengan diiringi oleh bunyi-bunyian. Hal ini masih terlihat pada suku-suku yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindia, Islam, dan Batak. Mereka memilih tempat tinggal di pinggir-pinggir sungai dan tanah subur di sekeliling atau di sekitar gunung berapi. Keberadaan mereka di Kepulauan Indonesia terpisah-pisah dan jarang berhubungan atau berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Lama-kelamaan terjadi perbedaan dalam adat istiadat dan bahasa, namun tetap tampak persamaan-persamaan yang mendasar. Karena terdesak oleh pendatang-pendatang dalam gelombang kedua atau Dutre Melayu yang lebih cerdas dan tinggi kebudayaannya, suku-suku yang tergolong Proto Melayu ini seperti orang Batak Karo, Gayo, Toba, Toraja, Dayak, dan lain-lain masuk ke pedalaman di sepanjang pinggir sungai-sungai. Sebagai suku bangsa yang digolongkan kepada Proto Melayu, suku Gayo yang konon berasal dari India belakang ini mula-mula mendiami pantai timur dan utara Aceh, di tempat kerajaan Samudra Pasai dan Perlak. Dalam usaha mencari tanah baru sebagai area pertanian, sebagian pindah ke pedalaman sepanjang Sungai Pesangan, Jambu Air, Penarun, Simpang Kiri, Simpang Kanan, terus ke daerah yang sekarang bernama Gayo Kalul dan Gayo Lues. Akibat dari terjadinya peperangan atau serangan dari kerajaan Sriwijaya di tahun 1271 atas kerajaan Perlak dan serangan kerajaan Majapahit di tahun 1350 atas kerajaan Samudra Pasai, akhirnya bertambah banyaklah mereka yang mengungsi ke pedalaman, yang kelak tidak mau kembali lagi kendati musuh telah menyerah. Orang Gayo telah mendiami daerah pedalaman lalu membentuk kerajaan yang dinamakan Kerajaan Lingga atau Linge. Dahulu, Raja Lingge I disebutkan mempunyai 4 orang anak. Yang tertua seorang wanita bernama Empu Beru atau Datu Beru. Yang lainnya yaitu ada Sebayak Lingga atau Alisya, Merah Johan atau Johansyah, dan Merah Lingga atau Malamsyah. Sebayak Lingga kemudian merantau ke Tanah Karo dan membuka sebuah negeri. Di sana dia dikenal dengan Raja Lingga Sibayak. Merah Johan mengembara ke Aceh Besar dan mendirikan kerajaannya yang bernama Lamkrak atau Lamoi, atau yang dikenal dengan Lamuri atau Kesultanan Lamuri. Ini berarti Kesultanan Lamuri tersebut didirikan oleh Merah Johan, sedangkan Merah Lingga tinggal di Lingge, Gayo, yang selanjutnya menjadi Raja Lingge turun-temurun. Merah Silu bermigrasi ke daerah Pasai dan menjadi pegawai Kesultanan Dayak di Pasai. Merah Mege sendiri dikuburkan di Wih Nirayang di lereng Keramil Paluh di daerah Lingge, Aceh Tengah. Sampai sekarang masih terpelihara dan dihormati oleh penduduk di sana. Penyebab migrasi tidak diketahui, akan tetapi menurut riwayat dikisahkan bahwa Raja Lingge lebih menyayangi bungsunya Merah Mege, sehingga membuat anak-anaknya yang lain lebih memilih untuk mengembara.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 unsur budaya yang ada di suku Gayo. Pertama, bahasa. Bahasa daerahnya suku Gayo adalah bahasa Gayo. Bahasa Gayo merupakan bagian dari bahasa Melayu Polinesia dan dikelompokkan dalam bagian Austronesia. Secara khusus masih belum diketahui kapan dan periodisasi perkembangan bahasa Gayo ini. Yang pasti, bahasa Gayo ini ada sejak suku ini menempati daerah ini. Suku Gayo sendiri sudah menempati Aceh, Perelak dan Pasai, pantai timur dan sebagian pantai utara Aceh sejak sebelum Masehi. Perkembangan bahasa ini kemudian tidak terlepas dari penyebaran orang Gayo menjadi beberapa kelompok, yaitu Gayo Lut, Gayo Deret, Gayo Lukup atau Serbe Jadi, Gayo Kalul, Gayo Lues, juga sebagian kecil terdapat di Aceh Selatan. Persebaran tersebut akhirnya mempengaruhi penamaan-penamaan suku Gayo, variasi dialek dan kosakata yang mereka miliki. Dua, sistem kemasyarakatan. Masyarakat Gayo hidup dalam komuniti kecil yang disebut kampung. Setiap kampung dikepalai oleh seorang reje atau gecik. Kumpulan beberapa kampung disebut kemukiman, yang dipimpin oleh mukim. Pada masa sekarang, beberapa buah kemukiman merupakan bagian dari kecamatan, dengan unsur-unsur kepemimpinan terdiri atas gecik, wakil gecik, imam, dan cerdik pandai yang mewakili rakyat. Sebuah kampung biasanya dihuni oleh beberapa kelompok belah atau klan. Anggota-anggota suatu belah merasa berasal dari satu nenek moyang yang sama, masih saling mengenal dan mengembangkan hubungan tetap dalam berbagai upacara adat. Garis keturunan ditarik berdasarkan prinsip patrilineal. Sistem perkawinan yang berlaku berdasarkan tradisi adalah eksogami belah dengan adat menetap sesudah nikah yang patrilokal atau matrilokal. Kelompok kekerabatan terkecil disebut sara ine atau keluarga inti. Kesatuan beberapa keluarga inti disebut sara dapur. Pada masa lalu, sara dapur tinggal bersama dalam sebuah rumah panjang sehingga disebut sara umah. Beberapa buah rumah panjang bergabung ke dalam satu belah. Namun pada masa sekarang banyak keluarga inti yang mendiami rumah mereka sendiri. Sistem pemerintahan tradisional berupa unsur kepemimpinan yang disebut sarak opat, terdiri dari reje atau raja, petuwe atau petua, imam atau imam, dan rakyat atau rakyat. Reje yang menjadi kepala masyarakat hukum adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan peranannya, dia senantiasa harus musuket sipet, yang artinya harus selalu berusaha menegakkan keadilan, kebenaran, dan kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus suci, supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang raja harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya itu. Di samping musuket sipet, seperti yang dinyatakan sebelumnya, raja juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat Gayo. Imam mempunyai peranan tertentu. Menurut adat Gayo disebut muperlu sunet. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh imam dalam kehidupan masyarakat belahnya. Ia berkewajiban menegakkan norma-norma agama, yaitu agama Islam. Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota belahnya hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan perlu dan sunat, yang berasal dari kata-kata fardu dan sunat dalam 5 kategori hukum Islam yang disebut al-ahkamul khamsah. Petuwe dalam melakukan perannya harus selalu musidik sasat, yang arti ungkapan adat ini adalah seorang petuwe harus senantiasa mengamati, menyelidiki, dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada reje. Reje, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berkewajiban menyelesaikan setiap masalah bagaimanapun sulitnya secara bijaksana, adil, dan benar.
Peranan rakyat bersifat genap mufakat. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota belah. Di antaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga musyawarah. Di samping itu, rakyat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur sarak opat sebelumnya. Apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat Gayo? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap unsur pemerintahan dalam belah harus melaksanakan peranannya berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan. Dalam kenyataan, mungkin saja ada di antara unsur sarak opat itu yang tidak melaksanakan peranannya sebagaimana mestinya, sehingga terjadi penyimpangan dari norma adat yang berlaku. Apabila seorang reje misalnya tidak meseket sipet melakukan peranan yang menyimpang dari pola yang telah ditetapkan oleh norma-norma adat, rakyat dalam belah yang bersangkutan yang yakin benar bahwa telah terjadi penyimpangan dari kaidah yang dipergunakan untuk mengukur tingkah laku reje tersebut mengadakan musyawarah untuk mengenakan sanksi adat terhadap reje bersangkutan. Reje yang menyimpang itu disebut taksir, artinya tidak melaksanakan yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lembaga sarak opat sebagai lembaga pemerintahan tradisional adat masih berperan dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung, walaupun tidak lagi sama dengan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena akibat pengaruh dan intervensi undang-undang pemerintahan masa lalu yang telah mengkebiri peran dan fungsi lembaga sarak opat tersebut. 3. Sistem mata pencaharian. Mayoritas penduduk suku Gayo bermata pencaharian sebagai petani kopi, peternak, palawija, home industry, nelayan, dan pedagang. Yang menonjol di dataran tinggi Gayo adalah perkebunan kopi yang sangat bagus, juga didukung dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Dataran tinggi Gayo merupakan penghasil kopi terbesar di Provinsi Aceh. Rata-rata kopi yang dihasilkan diekspor ke luar negeri seperti ke Jepang, Jerman, Singapura, Malaysia, Amerika, dan Belanda. Dataran tinggi Gayo juga terkenal dengan hasil palawijanya yang mengisi semua sektor pasar di Provinsi Aceh. Rata-rata hasil palawija yang dihasilkan dikirim ke ibu kota provinsi untuk menunjang kebutuhan masyarakat perkotaan. Dataran tinggi Gayo memiliki berbagai potensi yang dikembangkan masyarakat. Ini tergantung pada tempat dan kondisinya, karena tidak semua lahan yang ada di dataran tinggi Gayo dapat ditanam perkebunan kopi. Ada beberapa sektor yang dipakai sebagai tempat untuk beternak, seperti di daerah Isak, Lingge, dan Lumut di Kecamatan Isak. Mayoritas penduduk di sana mengembala ternak seperti kerbau, sapi, domba, biri-biri, dan kambing. Dari sektor pariwisatanya, di dataran tinggi Gayo mempunyai danau laut tawar, pantai Menye, goa industri Pukes, legenda Loyang Datu, makam Raja Lingge, air terjun, dan pantan Terong. Nah, objek-objek wisata itu juga menjadi penunjang mata pencaharian masyarakat suku Gayo. Empat, sistem kepercayaan. Ketut Wirajena, seorang peneliti dari Badan Arkeologi Medan, menjelaskan bahwa masyarakat Gayo sudah mengenal sistem kepercayaan atau religi sejak masa prasejarah. Di situs Ujung Karang, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Wirajena menemukan bukti adanya penguburan yang disertai bekal kubur berupa wadah berbahan tanah liat atau gerabah dan mata panah berbahan batu dan juga wadah yang dianyam.
Adanya bekal kubur tersebut memberikan gambaran akan adanya kepercayaan terhadap kehidupan lain selain kehidupan di alam dunia, sehingga jenazah diberikan bekal kubur agar di dalam perjalanan ke alam lain tidak terganggu. Temuan arkeologis tersebut menguatkan keyakinan bahwa sebelum Islam masuk ke wilayah Gayo, masyarakat Gayo masih meyakini kepercayaan animisme. Ketika agama Islam masuk ke Perlak pada abad pertama Hijrah dan berkembang pesat, animisme yang dipercayai oleh masyarakat Gayo berangsur-angsur hilang dan beralih pada kepercayaan Islam. Kepercayaan animisme yang mereka yakini dan adat istiadat yang mereka pegang teguh turun-temurun sejak berabad-abad sebelum Islam berangsur-angsur diubah dan disesuaikan dengan nilai dan norma ajaran Islam. Akulturasi antara adat dan syariat Islam sangat erat dan saling menunjang. Fungsi adat untuk menunjang pelaksanaan ajaran agama Islam merupakan prinsip budaya dalam kehidupan masyarakat Gayo. Adat Gayo berfungsi memelihara atau menjaga agar syariat terlaksana dengan baik, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Adat yang berkedudukan sebagai penunjang pelaksana syariat menyebabkan syariat bertransformasi menjadi adat atau budaya, begitupun sebaliknya. Budaya bertransformasi menjadi agama atau Islam budaya. Sejarah awal masuknya ajaran atau agama Islam di Gayo abad ke-11 sampai ke-14 tidak terlepas dari rangkaian sejarah panjang masuknya ajaran ini di Aceh pada khususnya dan penjuru Nusantara pada umumnya. Sebagaimana telah dipahami bahwa perkembangan masyarakat Islam yang masif masuk dan menyebar di pesisir Aceh membawa dampak fenomenanya hingga ke pedalaman, termasuk Gayo. Merujuk pada catatan Syekh Ishaq Al-Makaromi Al-Pasi dalam kitabnya Idarul Haq seperti yang disebutkan oleh Al-Hazmi, dikatakan bahwa nahkoda khalifah berangkat dari pelabuhan Cambai di Gujarat pada tahun 173 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 800 Masehi. Nahkoda khalifah merupakan rombongan yang terdiri dari 100 orang Arab dari suku Quraisy, orang Persia, dan orang Gujarat. Ali Hazmi sebagaimana dinukilkan oleh Profesor M. Dian Majid dalam buku ini menukilkan bahwa tujuan nahkoda khalifah adalah Perlak, pantai utara Sumatera. Perlak adalah wilayah yang berada di Aceh bagian timur. Raja Perlak menyambut para pendatang Arab itu dengan antusias dan bersedia mengakomodasinya. Di antara para pendatang itu ada yang bernama Sayyid Zainal Abidin. Oleh sang Raja Perlak, ia dinikahkan dengan putrinya. Karenanya, ia merasa tersanjung dan berkenan menikahi sang putri raja dengan kompensasi calon istrinya itu bersedia memeluk agama Islam. Dari situlah konversi agama pun mulai dilakukan dan pasangan itu menikah sehingga menjadi keluarga yang diliputi rasa senang dan penuh keharmonisan dalam rumah tangganya. Anak dari pasangan ini kelak menjadi raja Islam pertama di kerajaan Perlak sekaligus raja Islam pertama di Aceh. Kehadiran rombongan nahkoda khalifah di Perlak banyak membawa dampak baru di lingkungan dan kawasan tersebut. Dalam banyak hal, dengan akomodasi yang difasilitasi oleh Raja Perlak, mereka banyak terlibat dalam sejumlah kerja sosial seperti pengajaran ilmu-ilmu agama dan keterampilan, teknik bercocok tanam dan lainnya seperti teknik pertukangan, perdagangan, bahkan hingga bagaimana membina rumah tangga dengan baik. Disebutkan bahwa Dayah Cotkala merupakan lembaga populer yang muncul ketika itu di kawasan Perlak dengan berbagai bidang ilmu yang diajarkan dan dipelajari oleh komunitas guru dan muridnya, mulai dari fikih muamalah, tauhid, akhlak, geografi, ilmu tata negara, dan ilmu tata bahasa. Perkembangan selanjutnya dalam hal ekspansi penyebarannya merasuklah dari kawasan Perlak tersebut hingga ke pedalaman. Bandar Perlak menjadi corong utama bagi tersiarnya agama Islam ke wilayah dataran tinggi Gayo. Kedatangan orang dari pesisir ke pedalaman Gayo biasanya akan melalui jalur sungai, seperti Sungai Pesangan dan Jambu Aye. Sungai-sungai tersebut menjadi jalur yang digunakan sejak masa yang lama. Koneksi yang terjalin antara daerah pesisir dan pedalaman umumnya dipertalikan oleh kepentingan berdagang. 5. Kesenian.
Suatu unsur budaya yang tidak pernah lesu di kalangan masyarakat Gayo adalah keseniannya, yang hampir tidak pernah mengalami kemandekan, bahkan cenderung berkembang. Bentuk kesenian Gayo yang terkenal antara lain tari saman dan seni bertutur yang disebut didong. Tari saman adalah tari tradisional yang dimainkan oleh suku Gayo. Tari saman telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Tari saman adalah permainan tradisi yang sering dimainkan oleh remaja laki-laki untuk mengisi waktu luangnya, baik pada saat di sawah, meresah, maupun ketika pulang mengaji. Mereka menyempatkan diri untuk berlatih saman. Tari saman adalah tradisi turun-temurun dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Gayo. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, saman berasal dari kesenian yang disebut pokone, yang artinya menepuk tangan sambil bernyanyi. Menurut sejarahnya, saman dikembangkan oleh seorang tokoh Islam bernama Syekh Saman. Beliau menciptakan syairnya dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Aceh. Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari saman telah menjadi salah satu bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, mempresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya, dan lain-lain. Kegiatan saman hadir pada acara-acara tertentu seperti hari ulang tahun, peringatan Maulid, Hari Raya Idul Fitri, dan acara peresmian. Tari saman hanya menggunakan gerakan tangan, badan, dan kepala. Perpaduan ketiga unsur inilah yang bisa memunculkan gerak tari saman yang beragam, seperti gerakan dengan memukul dada, menggelengkan kepala, dan membungkukkan badan. Tari saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya, agar ketika melakukan gerakan cepat selalu ada kontrol dan gerakan cepat. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tari saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar horizontal dari pandangan penonton. Mengutip dari laman Kemendikbud, melihat kepada sejarahnya, didong yang berkembang di Gayo memiliki berbagai versi cerita kemunculannya. Sejarah asal-usul kesenian ini, ada yang berpendapat bahwa umur kesenian ini sama tuanya dengan adanya orang Gayo itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa kata didong itu mendekati pengertian kata dendang dalam bahasa Indonesia. Arti dendang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nyanyian ungkapan rasa senang, gembira, sambil bekerja atau diiringi bunyi-bunyian. Salah satu versi yang diyakini masyarakat Gayo di Aceh Tengah, didong berasal dari seni tari dan sastra, dilengkapi dengan beberapa jenis instrumen tradisional yang dilakukan Sengeda, anak Rijalinge 8 ketika membangun Gajah Putih yang merupakan penjelmaan adiknya dari pembaringannya ketika hendak menuju pusat kerajaan Aceh di Bandar Aceh. Sejarah didong mengalami masa jaya dan masa stagnasi dari periode ke periode. Seiring waktu, didong mengalami perubahan dan penambahan kreasi yang masuk ke dalam kesenian ini, meski sebelumnya atau aslinya tidak ada. Contohnya penggunaan bantal untuk tepukan. Awalnya didong hanya mengandalkan kekuatan tepukan tangan tanpa alat bantu, tapi kemudian tepukan bantal yang kini dipakai dalam didong dimulai oleh Ceh Toet di tahun 1964 di Bintang dalam sebuah didong jalu. Toet seniman yang cukup populer dan menasional, kaya akan lirik didong dan inovatif. Toetlah yang memulai penggunaan bantal untuk tepukan pada didong. Sepanjang sejarah didong, kesenian ini ikut mewarnai sejarah kehidupan orang Gayo itu sendiri. Awalnya didong digelar di bawah rumah-rumah panggung warga-warga Gayo yang di periode awal memang tinggi. Didong memang selalu menampilkan dua kelop dalam sebuah penampilan. Kedua kelop ini saling mengadu ketangkasan kata, seperti berbalas pantun dalam budaya Melayu. Hanya saja, didong menggunakan bahasa asli Gayo dalam didong jalu. Meski saling menyerang dengan kata-kata, di periode awal didong, kata-kata yang digunakan menyerang lawan dalam perang kata-kata menggunakan bahasa istilah yang dalam dan kaya makna. Tapi kemudian dalam didong jalu, perang kata-kata vulgar dan tanpa istilah peribahasa kemudian juga berkembang seiring komersialisasi didong. Kalau kata-katanya tidak kasar dan saling menghina dan menghujat, penonton merasa kurang seru.
mulailah didong saling menghujat dan membuka aib. Didong juga kemudian dipakai sarana menggalang dana untuk berbagai keperluan umum, seperti membangun manasah, sekolah, jembatan, dan sejumlah kepentingan umum. Dua grup didong bertanding, kemudian penonton dikenakan tiket. Uang penjualan tiket tersebut dipakai untuk membangun sarana umum. Sebuah kelop didong bisa mengalami stagnasi atau kevakuman dalam berkarya. Hal ini disebabkan daya tarik kelop didong sudah tidak ada lagi. Daya tarik kelop didong biasanya pada suara ceh dan kepintarannya mengungkapkan sesuatu melalui lirik didong yang dibawakan. Biasanya jika dalam satu kelop didong ada ceh kucak dengan suara yang merdu dan fasih melanturkan bait-bait didong, maka grup didong ini akan banyak diundang untuk tampil dalam banyak kesempatan. Pada satu periode di masa lalu, masyarakat Gayo diikat secara ketat oleh norma-norma adat. Pada waktu itu, orang Gayo masih terkotak-kotak dalam klan-klan atau belah. Pada setiap belah biasanya ada satu grup kesenian didong. Pada waktu-waktu tertentu diadakan pertandingan didong antara dua kelop yang berasal dari belah yang berbeda. Keadaan semacam itu masih berlangsung sampai dengan berakhirnya kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Gayo. Pada waktu itu, pertandingan didong berlangsung dengan nyanyian berteka-teki. Dalam pertandingan semacam itu, satu kelop mendendangkan soal teka-teki, kemudian kelop lawan dari belah lain harus mencari jawabannya dengan cara mendendang pula. Para pedidong dalam mementaskannya biasanya memilih tema yang sesuai dengan upacara yang diselenggarakannya. Dengan cara demikian, pengetahuan masyarakat tentang adat dapat terus terpelihara. Nilai-nilai yang hampir punah akan dicari kembali oleh para ceh untuk keperluan kesenian didong. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat. Di samping itu, ada pula bentuk kesenian lain seperti tari bines, tari guel, tari munalu, sebuku, dan melengkan, yang juga tidak terlupakan dari masa ke masa karena orang Gayo kaya akan seni budayanya. Sistem ilmu pengetahuan. Masyarakat tidak pernah lepas dari lingkungan budaya karena masyarakat Gayo selalu menjunjung tinggi nilai budayanya. Sistem dalam masyarakat Gayo mengenal sistem pemerintahan, adat istiadat, teknologi, budaya, bahasa, dan religiusitas. Semua itu merupakan sistem yang ada di dataran tinggi Gayo. Pemerintahan masyarakat Gayo zaman dulu dikenal dengan sarak opat. Adapun peringkatnya yaitu raja, imam, petua, dan masyarakat. Lembaga ini yang selalu mengurus dan membina masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dataran tinggi Gayo. Peralihan dari sistem kerajaan merupakan sebuah revolusi yang terjadi di dataran tinggi Gayo. Namun walaupun terjadinya perubahan, tetapi nilai-nilai adat dan nilai budayanya tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat di dataran tinggi Gayo. Nilai adat dan budayanya selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuh, peralatan hidup dan teknologi. Sistem dalam masyarakat Gayo dulu mengenal beberapa teknologi yang manual. Seperti dalam bertani, masyarakat menggunakan tenaga kuda atau kerbau dalam menggarap sawah. Begitu juga dengan yang lainnya seperti kerajinan, yaitu seni arsitektur, seni ukir, sulaman, anyaman, dan seni keramik. Dahulu masyarakat selalu menggunakan peralatan yang tradisional. Perkembangan zaman yang semakin canggih tidak mengurangi keinginan untuk mengikuti tantangan zaman, yaitu masyarakat sudah beralih menggunakan alat yang lebih modern untuk mengembangkan penghidupan dan kesejahteraan mereka. Para petani yang dahulu menggunakan tenaga kuda atau kerbau beralih menggunakan mesin traktor untuk menggarap sawah. Para pengrajin pun dari alat yang mereka gunakan itu secara manual, akhirnya beralih ke alat yang lebih modern. Nah, itu dia 7 unsur budaya yang ada di suku Gayo.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.